Lima prinsip untuk bagaimana kita memanfaatkan teknologi. Ini semoga bisa jadi perhatian kita. Yang pertama apa? Prinsip pemanfaatan teknologi itu versinya Gandhi. Yang pertama, semoga teknologi tidak menyingkirkan nilai-nilai tradisional yang jadi dasar hidup kita. Itu tradisional, saya kasih tanda petik ya, biar tidak salah paham. Maksudnya apa? Ya, teknologi masuk, oke, hidup jadi lebih mudah, oke. Tapi mbok kita jangan kehilangan nilai-nilai yang selama ini sudah kita yakini sebagai utama, mulia, baik. Yo, meskipun sudah ada HP, bukan berarti kan kita cukup silaturahim lewat HP saja. Kalau memang mungkin ya silaturahim fisik, menjalin kedekatan, menjalin keintiman. Ini yang dimaksud, jangan sampai menghilangkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keindahan yang selama ini sudah kita yakini sebagai dasar hidup. Terus sampai sekarang corona Pak, ya contoh normal ini. Sekarang kan situasinya sedang tidak normal. Jadi kalau ada situasi pengembangan teknologi, tidak harus kemudian demi teknologi kita korbankan nilai-nilai tradisional atau nilai benar, baik, buruk yang selama ini kita yakini sebagai pasti benar. Yang kedua, pengelolaan, pemanfaatan teknologi semoga membantu kita, memudahkan kita untuk tetap hidup seimbang. Hidup yang sama-sama maju berkembang semuanya. Fisiknya berkembang, mentalnya berkembang, spiritualnya berkembang. Kemudian hidup yang multidimensi, ekonomi, sosial, politik, budaya, semuanya juga berkembang. Jadi kalau ada teknologi ini mengefektifkan semuanya, meningkatkan semuanya, tidak hanya meningkatkan ranah sains, ranah teknik, tapi juga mungkin dengan adanya teknologi, mental kita semakin positif, spiritualitas kita semakin tinggi, hidup ekonomi kita semakin meningkat, budaya kita semakin lestari, terjaga, mungkin karena alat-alat teknologi informasi, kehidupan sosial kita semakin intim, semakin akrab, mungkin lewat media-media sosial yang kita gunakan secara positif. Nah, ini namanya pemanfaatan teknologi yang manusiawi. Sambil juga pemerintah nanti memperhatikan kalau ada pihak-pihak yang sebagai konsekuensinya dirugikan. Misalnya tadi yang dipecat, yang terpinggirkan posisinya diambil alih oleh mesin dan lain sebagainya. Tapi semoga teknologi yang berkembang itu membuat hidup kita semakin seimbang, mental, spiritual, fisikal. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada proses take and give. Ini istilahnya take and give ya, mungkin mudahnya ada dialektika antara teknologi dan nilai-nilai moral dalam kehidupan kita. Ini maksudnya apa? Ya, perkembangan teknologi jangan meninggalkan nilai-nilai moral. Perhatikanlah nilai moral. Sebaliknya, penerapan nilai-nilai moral harus juga memperhatikan perkembangan teknologi yang terbaru. Karena khawatirnya kalau nggak diperhatikan nanti bisa bobol nilai-nilai moral ini dengan hadirnya teknologi. Jadi mungkin nilai-nilai apalah, nilai moral keluarga, nilai moral susila, itu kan kalau nggak hati-hati,
Kalau tidak kita jejerkan terus nilai moral dengan teknologi ini, khawatirnya hadirnya teknologi merusak nilai moral, atau hadirnya teknologi membuat nilai moral terpinggirkan, tidak bisa dijalankan sebagai konsekuensi logis hadirnya teknologi. Ini juga harus kita hati-hati. Jangan sampai perkembangan teknologi nabrak prinsip ini. Yang keempat, memperhatikan manfaat dan pengaruh teknologi itu sepanjang hayat. Tidak hanya dalam waktu tertentu atau untuk kepentingan sesaat. Nah, ini penting. Jadi, melihat jangka panjang efeknya. Tidak hanya untuk senang sekarang, tapi pusing di masa depan. Atau aset-aset berharga untuk ke depan hancur, rusak. Saya tidak tahu, kemarin-kemarin ini, belakangan ini banyak berita-berita tentang adik-adik kita, anak-anak kita, yang SD, bahkan SMP, yang masuk rumah sakit jiwa karena kecanduan game online. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Tidak cukup hanya mengeluh saja. Kita hari ini mungkin memarahi orang tuanya lah, memarahi. Tidak. Ini PR kita semua. Lingkungan jadi seperti ini, itu kan kreasi kita bareng-bareng. Jadi, mari kita lebih peduli dengan lingkungan sekeliling kita. Jangan sampai ramalan tadi dari Gandhi bahwa teknologi memuncak tapi kemanusiaan habis, itu benar-benar terbukti. Jadi kemarin kapan itu saya lihat, dan di medsos juga banyak beredar share-sharean tentang adik-adik kita, anak-anak kita yang masa depannya hancur karena diserang penyakit jiwa gara-gara medsos, gara-gara game online. Bahkan kemarin ada berita yang sudah meninggal segala karena itu. Nah, yuk peduli. Tidak hanya untuk kesenangan sesaat, kepentingan sesaat. Kadang-kadang kita itu kan merasa adik-adik kita, anak-anak kita itu ganggu saja, ngerecokin saja, bikin ribut saja, biar tenang sudah. Disuruh minggirnya, dipegangi gadget, dipegangi HP, biar main game, sak kapoke, kepentingan kita tidak terganggu. Nah, ini kita ingin nyaman sesaat, tapi menghancurkan masa depannya. Hati-hati. Kemudian juga, seandainya ada keuntungannya teknologi, semoga dia menguntungkan semua orang, tidak hanya sekelompok orang. Kalau memang ada keuntungannya. Jangan sampai lahirnya teknologi mewakili lahirnya perbudakan baru. Karena dia hanya menguntungkan sekelompok orang, yang sekelompok orang ini tambah lama, tambah dominan, tambah menguasai, tambah menghegemoni, ya biasanya para pemilik modal. Sehingga secara tidak sadar kita tergantung pada mereka, kita diperbudak oleh mereka. Buahnya teknologi jangan sampai hanya perbudakan manusia oleh mesin, atau perbudakan pemilik mesin pada yang tidak punya mesin.